Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mawaidul khair mabsuta liman bayarid fi syahr fihi nabil mukhtar tahal wulid syahril ata wal madad wa inal ladzi yastamid فيه النبوة بدد أنوارها تتجد كم من موفق بحب النبي قد سائد. الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على حبيبك سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله وصحبه. الحمد لله. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya muliakan, yang saya hormati Sayyidil Walid Al Habib Muhammad bin Ahmad Al-Kaf, mata'anallah bituli hayatihi syarifah wa hafizahullah wa ra'ah. Yang saya muliakan juga yang saya hormati Jami'il Habaib, hadir juga di depan kita Al Habib Farid Barakbah. Yang saya muliakan, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, panitia perayaan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang saya muliakan, yang saya hormati al-mukarram wal muhtaramun, guru kita bersama, guru kita Amiruddin, Masya Allah. Kita doakan beliau selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, dan mudah-mudahan dikabulkan semua hajat beliau, dan mudah-mudahan beliau selalu ijtihad, selalu istiqomah dalam berdakwah, dalam mengajar kita, membimbing kita untuk kenal kepada Nabi Muhammad, untuk kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Banyak sekali dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai daripada nikmat Islam, nikmat al-iman, nikmat taufik wal hidayah, dan nikmat sehat wal afiat, sehingga pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan, di masjid, di rumah Allah yang penuh dengan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, kita yang membaca maulid, kita yang mendengarkan daripada pembacaan maulid, alhamdulillah kita duduk dari tadi di sini, kita membaca salawat, kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah tidak berdiri kita dari tempat yang mulia ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Semua hajat-hajat kita yang belum dikabulkan oleh Allah dikabulkan oleh Allah, dan insya-Allah kita satu persatu kelak akan bisa bermimpi melihat wajah indah, wajah yang agung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah kita kelak akan berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal.
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan agung kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang penuh dengan rahmat, Nabi yang penuh dengan kasih sayang, Nabi yang mana kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak nanti, yang mana kita ketahui bahwasannya nanti di hari kiamat tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat, yang bisa memberikan pertolongan kecuali Nabi Muhammad SAW. Ketika manusia mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, datang ke Nabi Allah Nuh, datang ke Nabi Allah Musa, datang ke Nabi Allah Isa, mereka meminta syafaat, meminta pertolongan, semua Nabi mengatakan nafsi nafsi, sendiri-sendiri. Datang kepada Nabi Allah Adam mengatakan, wahai Adam, anta Abu Bashar, engkau wahai Nabi Allah Adam, kakek moyangnya manusia, isfa' lana ila rabbik, beri kami pertolongan, beri kami syafaat, kami akan diazab oleh Allah, kami akan dihisab oleh Allah. Apa dikatakan oleh Nabi Allah Adam? Nafsi nafsi, sendiri-sendiri. Takut Nabi Allah Adam memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada umatnya. Bahkan Nabi Allah Adam mengatakan, aku tidak pernah mendapatkan Allah itu murka, Allah itu marah seperti murkanya Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Saking apa dahsyatnya hari kiamat tersebut. Ketika manusia mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah. Nabi Muhammad kalau untuk kita umatnya tidak pernah mikir-mikir, Bu. Pak, enggak pernah mikir-mikir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang suka mikir itu kita umatnya. Kita umatnya mau merayakan Maulid Nabi Muhammad, kita mikir. Kita mengeluarkan tenaga kita untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad, kita mikir. Kita mengeluarkan harta kita untuk perayaan Maulidnya Nabi Muhammad, kita mikir. Padahal kita ini mengharapkan syafaat Rasulullah, pertolongan Nabi Muhammad, tapi kita hitung-hitungan dengan Nabi Muhammad. Mau taruh di mana muka kita kepada Nabi Muhammad? Insya Allah yang menyumbangkan hartanya, pikirannya untuk perayaan maulidnya Nabi Muhammad SAW akan diingat oleh Rasulullah, dikenang oleh Nabi Muhammad, dicari oleh Nabi Muhammad SAW. Dikatakan man anfaqa dirhaman ala qiraatil maulidin nabi kana rafiqan bil jannah. Barang siapa yang mengimpakkan, dia mengeluarkan hartanya untuk pembacaan maulidnya Nabi Muhammad SAW atau perayaan maulidnya Rasulullah, maka orang tersebut akan menjadi temannya Nabi Muhammad SAW. Kalau menjadi temannya Nabi Muhammad di mana, Bu? Pak, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan juga man akrama bi maulidin nabi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa orang yang memuliakan, yang mengagungkan, dia senang, dia gembira ketika datang bulan maulidnya Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah mikir-mikir untuk kita umatnya. Nabi Muhammad langsung sujud, kata Allah, bangunlah wahai Habibi Muhammad, wahai Rasulullah, bangunlah, apa yang engkau inginkan, apa yang engkau pinta wahai Nabi Muhammad akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipinta oleh Nabi Muhammad? Apakah Rasulullah ingin menyelamatkan keluarganya saja? Apakah Nabi Muhammad akan menyelamatkan sahabat-sahabatnya saja? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menyelamatkan orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad? Nabi mengatakan, ummati ya Rabb, umatku ya Allah. Kita yang disebut oleh Nabi Muhammad. Aku tidak redo, kata Nabi Muhammad, satu umatku pun masuk ke dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, kita membuktikan bahwasanya kita mencintai Nabi Muhammad. Kita membesarkan, mengagungkan hari perayaan maulidnya Nabi Muhammad, akan menjadi bukti bahwasanya kita mencintai Rasulullah. Kita akan dicari oleh Nabi Muhammad. Amin ya rabbal
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita pada malam hari ini, kita keluar dari rumah kita dengan membawa satu hati yang cinta, dengan membawa satu hati yang rindu kepada sesosok manusia yang mulia, manusia yang agung, yang mana kelahirannya ditunggu-tunggu oleh penduduk bumi, yang ditunggu-tunggu oleh penduduk langit, yang mana dengannya Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta. Al-kaunu isyaratun wa antal maksud, yang mana karenanya kita mendapatkan syafaat, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berkumpul sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka, rahmat yang Allah turunkan, anugerah yang Allah berikan kepada mereka, fabizalika falyafrahu, hendaknya mereka bergembira, mereka bahagia. Maka ulama mengatakan rahmat di sini yaitu lahirnya Nabi Muhammad, adanya Nabi Muhammad, diciptakannya Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, tidaklah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini umatnya Rasulullah. Kurang apa lagi kita ini? Kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi umat yang paling mulia. Bahkan Allah haramkan umat-umat Nabi terdahulu untuk memasuki surganya Allah sebelum umat Nabi Muhammad masuk terlebih dahulu. Kita muliakan apa? Bi akramir rusli kunna akramal, karena mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sudah sepantasnya kita untuk merayakan perayaan Maulidnya Nabi Muhammad. Kita membesarkan hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perayaan Maulid yang kita rayakan pada malam hari ini atau di perayaan Maulid yang lainnya tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan perayaan Maulid yang Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatu rayakan untuk perayaan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah lebih dahulu merayakan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan, mengagungkan hari kelahiran Rasulullah. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, beliau meriwayatkan satu hadis, iza kana yaumul miladin Nabi sallallahu alaihi wasallam futihat abwabul jannah, futihat abwabul jinan. Apabila datang malam atau hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, bukakan pintu surga. Kenapa Allah bukakan pintu surga? Karena pada malam hari ini telah lahir manusia yang mulia, manusia yang agung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu besarnya Allah memuliakan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa Allah saja membuka pintu surga untuk perayaan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya yang mengharapkan pertolongan Nabi Muhammad, mengharapkan syafaat Rasulullah, kita tidak mau membuka rumah-rumah kita atau musalla masjid-masjid kita untuk perayaan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sampai di situ, Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan semua malaikat yang ada di langit untuk turun ke bumi. Yanjiluna ila sama'id dunya, semua malaikat bidadari turun ke bumi. Bahkan diriwayatkan walam yabqa ahad minal malaika, tidak ada satu pun malaikat yang tinggal di langit sana kecuali mereka turun ke bumi. Untuk apa Allah perintahkan mereka untuk turun ke bumi? Untuk menunggu detik-detik kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita baca Maulid
yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Labsi. Tadi dikatakan wa kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Di malam hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Ali beliau menceritakan semua binatang ternak, kambing, sapi, onta, ayam, semuanya di malam hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam nataqat bi fasihil ibara. Semua binatang ternak itu bisa ngomong. Kambing, sapi, onta ataupun ayam di malam hari kelahiran Rasulullah bisa berbicara. Pernah kita melihat binatang bisa bicara, Bu? Pak? Pernah? Burung? Itu juga mau diajarkan mahal Pak harganya kalau bisa ngomong ya. Ini di malam hari kelahiran Rasulullah, ini onta sapi kepunyaan orang Mekah. Di malam hari kelahiran Rasulullah nataqat bi fasihil ibara, bisa berbicara dengan bahasa Arab yang fusha. Apa yang dikatakan oleh binatang tersebut, mereka mengumumkan hazihi laila wulida Muhammad. Pada malam hari ini mereka mengumumkan telah lahir manusia yang mulia, manusia yang agung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makanya acara yang kita adakan tidak ada apa-apanya, apalagi kita untuk hitung-hitungan untuk perayaan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu melihat pahala yang sangat besar orang yang merayakan maulidnya Nabi Muhammad SAW, niscaya kita akan keluarkan semua harta kita untuk apa? Untuk mengembirakan, menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena hati kita mahjub, tertutup saja. Makanya kita minta setiap kita hadir maulid, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, untuk selalu mencintai Nabi Muhammad, meneladani akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita berkumpul pada malam hari ini, insyaallah kita dilihat oleh Nabi Muhammad, dipandang oleh Rasulullah, satu persatu kita dilihat. Kini umatnya yang memuji Nabi Muhammad, yang mengagungkan, yang membesarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena Al-Habib Ali beliau mengatakan tidaklah dibacakan maulid yang dikarang oleh beliau kecuali Rasulullah hadir. Maka ulama mengatakan kapan Rasulullah hadir? Ketika mahalal qiyam. Makanya kita berdiri untuk apa? Untuk mengagungkan, untuk memuliakan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini yang diajarkan oleh salafun saleh, para aulia Allah, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mereka para sahabat Nabi Muhammad, kalau Rasulullah masuk ke Masjid Nabawi, mereka berdiri. Kenapa? Untuk memuliakan, untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka, sahabat-sahabat Nabi Muhammad, wahai sahabatku, kalau aku masuk ke masjid sudah duduk saja, kata Nabi Muhammad, jangan ada yang berdiri. Besok-besok sahabat ada yang berdiri. Karena apa? Karena ini perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berdiri. Rasulullah mengatakan apa? Jangan ada yang berdiri. Besok sahabat-sahabat tidak ada yang berdiri, semuanya duduk. Kecuali satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap mengagungkan, beliau tetap memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Hasan bin Sabit. Kenal Hasan bin Sabit? Hasan bin Sabit ini penyairnya Nabi Muhammad. Banyak yang qasidah-qasidah, karang-karangan beliau yang kita baca itu. Hasan bin Sabit ini dahulu sebelum beliau masuk Islam, syairnya hinaan kepada Nabi Muhammad, mencaci Rasulullah, memaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ini penyair bayaran, belum kenal dengan Rasulullah, tidak pernah melihat wajah Nabi Muhammad. Ketika beliau melihat wajah Rasulullah, menyaksikan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun masuk Islam, dan syairnya berubah untuk memuji Nabi
Muhammad, membesarkan nama Rasulullah, mengagungkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam ketika umur 60 tahun dan beliau pun termasuk daripada sahabat yang panjang umur. Beliau meninggal ketika umur 120 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menegur Sayyidina Hasan bin Sabit. Wahai Hasan, bukankah aku sudah bilang kalau aku masuk ke masjid sudah duduk saja, jangan berdiri? Apa yang dikatakan oleh Hasan bin Sabit? Beliau menjawab dengan syair indahnya. Beliau mengatakan, Qiyami alal azizi fardun wa tarku furudi ma huwa mustaqimun. Ajibtu liman lahu aqlun salimun wa hum yaru hadzal jamalu wa lam yagumu. Ya Rasulullah, aku ini berdiri untuk mengagungkan kemuliaan, untuk memuliakan engkau wahai Nabi Muhammad. Ini satu kewajiban wahai Rasulullah. Bukankah meninggalkan suatu kewajiban itu suatu yang tidak baik wahai Nabi Muhammad? Kemudian beliau meneruskan syairnya, Ajibtu liman lahu aqlun salimun wa hum yara hadzal jamalu wa lam yagumu. Ya Rasulullah, aku heran lihat orang yang Allah kasih akal sehat, pikiran yang sehat, melihat keindahan, ketampanan wajah engkau, mereka tidak mau berdiri untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka serentak sahabat Nabi Muhammad yang tadinya duduk semuanya berdiri dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat tawaduknya Rasulullah. Nabi Muhammad melarang untuk memuliakan Nabi, bukan Nabi itu melarang. Ini sifat tawaduk, rendah hati, rendah diri Rasulullah. Akan tetapi kita memuliakan Rasulullah, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah suatu kewajiban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah orang yang selalu memuji Rasulullah, mengagungkan, mengistimewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dijaga oleh Allah, akan diselamatkan oleh Allah di dunia sampai akhirat, dan kuburannya akan tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahulu ada seorang ulama, seorang yang soleh, yang ia mencintai Rasulullah, yang mengagungkan nama Nabi Muhammad, dan seorang wali tersebut dia habiskan waktunya untuk memuji Nabi Muhammad, bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ulama tersebut meninggal, beliau mengucapkan dalam satu untayan syairnya, beliau mengatakan, jasadun tamakana hubbu ahmada fihi, wallahi innal arda la tumlihi. Beliau mengatakan jasad yang mana di dalamnya tumbuh kecintaan, kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal arda la tublihi. Demi Allah beliau mengatakan, bumi itu tidak akan memakan, tidak akan menghabisi, tidak akan menggerogoti jasad orang yang mana di dalamnya ada cinta kepada Nabi Muhammad, rindu kepada Rasulullah. Kemudian beliau meneruskan syairnya, wa kaifa ya'kuluhu turab. Bagaimana bumi itu akan memakan jasad orang, wa hubbuhu fi qalbihi wa madiduhu fihi, yang mana di dalamnya ada rindu kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lisannya selalu teriring memuji, membaca salawat, membesarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang ulama tersebut dia meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Nabi Muhammad, menyebut nama keluarganya Rasulullah. Beliau mengatakan, ya Rabbi bihaqqin nabi wa alihi la tuhzihi. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad dan keluarganya Rasulullah, la tuhzihi, jangan engkau sia-siakan aku ya Allah. Kita lihat setelah ulama tersebut meninggal, ulama tersebut wafat, kita tahu di kota Arab sana, khususnya di kota Mekah dan kota Madinah, setiap 5 tahun atau 10 tahun sekali ada namanya pembongkaran kuburan. Jikalau dibongkar kuburannya tinggal tulang menulangnya saja, maka akan dipindahkan ke kuburan yang lainnya. Tapi subhanallah,
ketika dibongkar kuburan seorang wali tersebut, seorang ulama tersebut yang selalu memuji Nabi Muhammad, membesarkan nama Nabi Muhammad, subhanallah, jasadnya sedikit pun tidak dimakan oleh tanah, tidak dimakan oleh binatang-binatang penghuni kuburan. Karena apa? Karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad dijaga oleh Allah. Makanya apapun yang bernisbat, yang bersandar dengan Nabi Muhammad, insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga oleh Allah di dunia sampai akhirat. Makanya dahulu ada seorang sahabat Nabi Muhammad yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantunya Rasulullah, yang menghabiskan waktunya menjadi pembantunya Nabi Muhammad selama 10 tahun. Anas bin Malik mempunyai satu helai sapu tangan yang selalu dipakai oleh beliau, dan Anas bin Malik sangat menyayangi sapu tangan tersebut. Suatu hari beliau diundang makan oleh salah satu sahabat Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Anas bin Malik setelah makan seperti biasa, beliau menggunakan sapu tangan yang selalu dipakai oleh Anas bin Malik. Maka sapu tangan itu pun menjadi kotor. Anas bin Malik memerintahkan kepada muridnya yang berkhidmat kepada Anas bin Malik untuk mencuci sapu tangan tersebut. Sohibul bait yang punya rumah menyiapkan air dan sabun untuk mencuci sapu tangan yang dimiliki oleh Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik mengatakan, wahai sahabat, kalau engkau ingin mencuci sapu tangan yang aku miliki ini bukan dengan air ataupun sabun, wahai sahabat, terus dengan apa? Engkau siapkan kayu bakar, engkau nyalakan api, kata Anas bin Malik. Dinyalakan api oleh sahibul bait tersebut. Maka muridnya Anas bin Malik melemparkan sapu tangan tersebut ke dalam bara api. Kira-kira Pak, kalau kita mempunyai sapu tangan, kita lemparkan ke dalam api, kira-kira terbakar atau tidak? Terbakar, tapi tidak dengan sapu tangan yang dimiliki oleh Anas bin Malik. Subhanallah, ketika diangkat dari api, ini sapu tangan yang tadinya kotor menjadi bersih, menjadi wangi, dan orang-orang yang menyaksikannya menjadi heran. Kata Anas bin Malik, kalian heran melihat sapu tangan yang tidak bisa terbakar oleh api? Ketahuilah bahwasanya ini sapu tangan bukan milik saya, kata Anas bin Malik. Ini sapu tangan dahulu aku diberikan oleh Nabi Muhammad. Ini sapu tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sapu tangan dahulu selalu menyentuh kulitnya Nabi Muhammad. Ini dahulu sapu tangan selalu digunakan oleh Nabi Muhammad untuk mengusap keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Anas bin Malik mengatakan, oleh karena itu, sapu tangan yang selalu menyentuh kulitnya Nabi Muhammad, bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah, mengusap keringatnya Nabi Muhammad, tidak bisa terbakar oleh api yang ada di dunia. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bersentuhan kulitku dengan kulitnya, maka Allah akan haramkan jasadnya dimakan api neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man khalata damahu damuhu dami haramallahu jasadahu ala nar. Barang siapa yang bercampur darahku dengan darahnya, kata Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan haramkan jasadnya dimakan api neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Makanya Anas bin Malik mengatakan, kita manusia yang mempunyai akal yang sehat, sapu tangan saja yang bersentuhan dengan kulitnya Nabi Muhammad, yang mengusap keringatnya Rasulullah, tidak bisa terbakar oleh api yang ada di dunia. Bagaimana kita manusia? Jikalau kita ada ikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad, cinta kepada Rasulullah, pernah melihat wajah Nabi Muhammad, pernah bermimpi Nabi Muhammad, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berlomba-lomba
untuk mendekatkan diri mereka kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, mereka mencari teman untuk mendekatkan diri mereka kepada Rasulullah, mencari kesempatan untuk mendekatkan kepada Rasulullah SAW. Namanya sahabat. Ada yang dekat dengan Rasulullah, ada yang tidak dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka yang tidak sama sekali dengan Nabi Muhammad SAW, maka mereka berlomba-lomba untuk mendekatkan diri mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti Sayyidina Abu Bakar, kita ketahui beliau selalu bersama Nabi Muhammad, duduk bersama Rasulullah, makan bersama Nabi Muhammad, ibadah bersama Nabi Muhammad. Seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, yang mereka ini selalu bersama Nabi Muhammad. Ada juga namanya sahabat Asratul Mubasyirin bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi sahabat-sahabat Nabi Muhammad, walaupun mereka mendapatkan jaminan dari Allah, mereka tidak melepaskan tanggung jawab mereka sebagai hamba Allah. Mereka lebih takut kepada Allah, lebih takut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ada juga sahabat yang mereka tidak bersama Nabi Muhammad, akan tetapi mereka mencari momen untuk mendekatkan diri mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum terjadi perang Badar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu merapikan sob. Sob ini barisan. Makanya dikatakan dalam kitab Maulid Diba itu sufufuhum bis shalah ka sufufuhum bil qital. Sob kalian di dalam salat itu seperti sob di dalam peperangan. Bahkan diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yukabbir takbiratul ihram ba'da taswiyatus sufuf. Nabi enggak mau takbiratul ihram kecuali apa? Sobnya sudah rapi. Bahkan Nabi Muhammad itu diriwayatkan saking perhatiannya Nabi Muhammad dengan sob itu, Nabi itu menggunakan pedangnya, mencabut pedangnya untuk merapikan sob. Ini perhatiannya Nabi Muhammad SAW dengan masalah sob. Maka ketika sebelum terjadi perang Badar, Nabi Muhammad SAW merapikan sob. Ketika itu Nabi SAW melihat ada salah satu sahabat Nabi Muhammad yang agak maju, agak keluar daripada sob, yang bernama Sawad bin Ghaziyah. Jarang kita mendengar daripada Sawad bin Ghaziyah. Ini Sawad bin Ghaziyah keluar dari sob. Nabi SAW kana yahmilul gadib, memegang tongkat kecil dari kayu, didekati oleh Rasulullah SAW. Ini Sawad. Nabi SAW memukul Sawad. Istagim ya Sawad. Dipukul ini Sawad oleh Nabi Muhammad SAW. Didorong oleh Rasulullah. Sahabat Nabi Muhammad, orang yang pintar, menjadikan momen ini untuk mendekatkan diriku kepada Rasulullah, untuk menjadikan momen ini menjadikan aku orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sawad mengatakan auja'tani ya Rasulullah. Sawad mengatakan auja'tani ya Rasulullah, engkau telah menyakiti aku wahai Nabi Muhammad SAW. Sebagian sahabat itu marah apa yang dilakukan oleh Sawad bin Ghaziyah kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi SAW manusia yang luar biasa, manusia yang paling menjalankan syariatnya Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika Rasulullah menyakiti umatnya, menzolimi seseorang, Nabi Muhammad mempersilakan orang tersebut untuk membalasnya. Nabi mengatakan augitni ya Sawad, balas aku wahai Sawad. Kalau engkau memang terasa tersakiti, engkau balas aku wahai Sawad, sehingga aku tidak bertanggung jawab di hadapan Allah, sehingga aku tidak dikisos oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kita mempunyai pemimpin yang adil, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Rasulullah menyakiti seseorang, maka Nabi Muhammad mempersilakan untuk membalasnya.
Ini kita mempunyai imam yang adil, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita gambarkan pemimpin-pemimpin akhir zaman ini ketika mereka menindas, menyakiti, menganiaya bawahannya, ketika mereka dipinta tanggung jawab, mereka tidak mau tanggung jawab. Tidak dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad mempersilakan Sa'ad bin Raziyah untuk membalas. Maka Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, ketika engkau memukulku, mendorongku wahai Nabi Muhammad, langsung terkena kulitku wahai Rasulullah. Aku minta engkau buka bajumu wahai Nabi Muhammad. Itu Sayyidina Umar dah enggak kuat lagi lihat Sa'ad bin Raziyah mengangkat pedangnya, wahai Nabi Muhammad, biar aku habis ini Sa'ad. Sudah kurang ajar kepada engkau wahai Nabi Muhammad, wahai Sa'ad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini urusanku wahai Umair. Ini urusanku. Makanya para sahabat-sahabat Nabi Muhammad tuh mereka tidak bisa menahan sabar. Jikalau Rasulullah diganggu, kalau Rasulullah SAW disakiti, mereka tidak bisa menahan sabar. Tapi Nabi Muhammad menyabarkan mereka. Dibuka bajunya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Ketika mendekati Sa'ad kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat yang lain mengatakan Nabi Muhammad akan dipukul oleh Sa'ad bin Raziyah. Tapi subhanallah, ketika mendekati Nabi Muhammad, dipeluk Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Menangis Sayyidina Sa'ad bin Raziyah di pelukan Nabi Muhammad. Sahabat mengatakan, alangkah mulianya Sa'ad bisa berpelukan dengan Nabi Muhammad, menyentuh kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma hamalaka ala dzalik ya Sa'ad?" Apa yang mendorong engkau untuk melakukan hal yang seperti ini wahai Sa'ad? Sa'ad mengatakan, "Gajja amataro ya Rasulullah." Ini sudah saatnya wahai Nabi Muhammad. Sebentar lagi akan terjadi perang yang sangat besar. Musuh-musuh Allah telah menunggu kita wahai Nabi Muhammad, dan aku tidak tahu wahai Rasulullah, aku akan selamat di medan peperangan tersebut ataupun aku akan meninggal dalam keadaan syahid wahai Rasulullah. Yang aku inginkan, yang aku idam-idamkan wahai Nabi Muhammad, sebelum aku meninggal, aku wafat, aku memelukkan, menyentuhkan kulitku dengan kulit engkau wahai Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Menangis Sa'ad bin Raziyah di pelukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didoakan oleh Rasulullah. Nabi mengatakan, barang siapa yang bersentuhan kulitku dengan kulitnya, Allah akan haramkan jasadnya dimakan api neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita tanamkan di dalam hati kita untuk mengikuti mereka, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dalam mencintai Rasulullah, mengittiba daripada ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka modal cinta saja kepada Nabi Muhammad dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, diceritakan dalam riwayat Sahihul Bukhari, dahulu ada seorang anak kecil, anak yang masih kecil, bukan anak orang Islam, Bu. Tidur kah, Bu? Bukan anak orang Islam, Bu. Ini anak orang Yahudi. Subhanallah. Tapi anak ini ada rasa muhabbah, ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga keseharian anak ini selalu memandang wajah Nabi Muhammad, memperhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya anak kecil ya. Senangnya bermain, dia kumpul sama temannya, dia lari sana, dia lari sini. Tapi subhanallah, tapi sudah kalau lihat Nabi Muhammad Rasulullah SAW keluar dari rumah berjalan menuju ke masjid, maka anak ini berhenti dari mainnya. Dia lari ke pojokan untuk apa? Untuk memandang wajah indahnya Rasulullah, memperhatikan Nabi Muhammad. Diperhatikan Rasulullah berjalan sampai Nabi Muhammad masuk ke Masjid Nabawi. Sekiranya Rasulullah tidak kelihatan lagi di mata anak tersebut, maka anak ini pun kembali bermain bersama teman-temannya. Ini berlangsung setiap hari, memandang wajah Rasulullah, memperhatikan Nabi Muhammad, dan taunya anak ini dia memperhatikan Rasul, melihat wajah Rasulullah. Nabi Muhammad itu tidak tahu
Dan kita manusia mempunyai sifat, kalau sudah rasa cinta, senang, pengennya apa? Pengennya tambah, pengennya lagi, pengennya dekat. Sama anak ini juga ada rasa muhabbah, cinta kepada Nabi Muhammad, pengennya anak ini cintanya itu lebih, pengennya itu dekat dengan Nabi Muhammad. Keesok hariannya, yang tadinya dia berdiri di pojokan sana, dia pindah ke pojokan lebih dekat untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Lebih dekat untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Pindah ini anak. Keluar Rasulullah dari rumahnya, berjalan menuju ke masjid. Nabi Muhammad itu kalau udah masuk ke masjid, dibuka sandalnya, dilepas sandalnya Nabi Muhammad. Itu para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, mereka rebutan. Untuk apa? Untuk memegang sandalnya Nabi Muhammad, mengambil keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dilihati oleh anak itu, oh begitu ya akhlaknya Nabi, akhlaknya sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad, cintanya sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, sampai-sampai sendalnya Rasulullah mereka muliakan, mereka agungkan. Setelah Rasulullah masuk ke masjid, maka anak ini lari sekenceng-kencengnya menuju ke masjid. Untuk apa? Untuk memegang sandalnya Nabi Muhammad. Dipegang sandalnya Rasulullah. Di dalam hati anak ini gembira, di dalam hati anak ini senang. Ini baru sandalnya Nabi, belum memegang kulit lembutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah memegang sandalnya Rasulullah, kembali anak ini bermain bersama teman-temannya. Keesok hariannya ini anak biasa bermain, tidak bermain. Biasa memandang, melihat wajah Rasulullah, tidak memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang gantian Rasulullah yang mencari anak tersebut. Berarti apa? Berarti Nabi Muhammad juga memperhatikan anak itu. Engkau cinta kepada Nabi Muhammad, Nabi itu lebih cinta kepada engkau. Engkau perhatian kepada Rasulullah, perhatian Nabi Muhammad lebih daripada perhatian engkau kepada Nabi Muhammad. Terus bagaimana cara kita untuk memperhatikan Nabi Muhammad? Kita hidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Ambil ilmu warisannya Nabi Muhammad. Hadir di majlis taklim. Muliakan orang-orang yang mengajarkan ilmunya Nabi Muhammad. Tegakkan syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah. Pakai akhlaknya Nabi Muhammad. Insya Allah kita akan dicintai oleh Nabi Muhammad. Itu bentuk perhatian kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabatku, apakah kalian tahu setiap aku keluar dari rumah, berjalan menuju ke masjid, ada seorang anak kecil. Kadang dia berdiri di pojokan sana, kadang dia berdiri di pojokan sini," kata Nabi Muhammad. "Selalu memandang wajahku," kata Rasulullah. "Selalu memperhatikan aku," kata Nabi Muhammad. Tidak ada satu sahabat pun yang tahu. Anak yang mana wahai Rasulullah yang engkau maksud? Kami tidak tahu wahai Nabi Muhammad. Di belakang ada sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tahu itu anak selalu memandang wajah engkau wahai Nabi Muhammad, memperhatikan engkau wahai Rasulullah. Dan ada apa wahai Nabi? Engkau bertanya tentang anak itu, kan itu anak orang Yahudi." Marah Nabi Muhammad, "Wahai sahabatku, aku tidak bertanya tentang bapaknya, aku bertanya tentang anak itu. Apakah engkau tahu?" "Iya wahai Nabi Muhammad, aku tahu itu anak sekarang sedang sakit wahai Nabi Muhammad." Ya Allah, rupanya anak itu sakit, makanya ia tidak bermain bersama teman-temannya, tidak memandang wajah engkau, memperhatikan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, "Apakah engkau tahu rumahnya?" "Iya wahai Rasulullah." Singkat cerita, setelah sholat engkau antarkan aku wahai sahabatku ke rumah anak tersebut. Setelah sholat Nabi Muhammad SAW pun berjalan menuju ke rumah anak tersebut. Setelah sampai di rumahnya, diketok pintu rumahnya. Diketok pintu rumahnya. "Siapa?" "Muhammad." Ditanya oleh orang tuanya. Muhammad, kaget orang tuanya. "Siapa?" "Muhammad." Kaget orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya ini tukang caci Nabi Muhammad, mengganggu Rasulullah, menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya anak ini tukang ganggu Rasulullah, menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihatlah kita punya Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad tuh tidak ada urusan kepada bapaknya, marah juga tidak, dendam juga tidak daripada Nabi Muhammad SAW. Makanya daripada sifatnya Rasulullah SAW dikatakan dalam kitab Maulid itu, in uziya ya'fu wala yu'aqib wa in husima yasmut wala yujawib. Nabi itu kalau dilempar, dicekek Nabi Muhammad, disakiti Rasulullah, dimaafkan oleh Nabi Muhammad, didoakan oleh Rasulullah, dicaci, dimaki, dihina, dikatai Nabi Muhammad SAW, yasmud wala yujawib. Diam Rasulullah, tidak membalas dengan cacian, tidak membalas dengan makian. Ini daripada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dibuka pintunya. Ada apa wahai Muhammad, engkau datang ke rumahku? Kata Rasulullah, apakah betul engkau mempunyai anak sakit? Iya wahai Rasulullah, anakku sedang sakit. Singkat cerita, Nabi Muhammad dipersilakan masuk oleh orang Yahudi tersebut untuk menjenguk anaknya. Masuk Nabi Muhammad dan melihat Rasulullah, anak ini sedang terbaring sakit. Terbaring sakit. Allah bukakan hijab, Allah bukakan tabir kepada Rasulullah, sehingga Nabi Muhammad ini tahu ini anak sedang sakit, sakitnya parah, sudah sakaratul maut, sudah sekarat. Dan anak ini sudah termasuk mukallaf. Mukallaf ini akil balik yang mengharuskan dirinya untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat apa balasan Nabi Muhammad kepada orang yang cinta kepada Rasulullah, yang perhatian kepada Nabi Muhammad. Nabi mengatakan kepada anak tersebut, wahai gulam, inni uhibbuk. Wahai anak, sesungguhnya aku cinta kepada engkau. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba kita bayangkan Bu, kalau Nabi Muhammad mengatakan kepada kita, wahai fulan, wahai fulana binti fulana, aku cinta kepada engkau. Bagaimana hati kita? Gembira enggak kita? Senang enggak kita? Ini anak cintanya dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya itu saja balasan Nabi Muhammad kepada orang yang cinta perhatian kepada Rasulullah. Nabi mengatakan, arju antakuna ma'i fil jannah. Aku ingin engkau wahai anak kelak menjadi temanku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk surga oleh Nabi Muhammad. Engkau akan menjadi temanku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Tersenyum anak ini melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena cintanya dibalas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melihat kepada bapaknya. Siapa bapaknya? Hah? Orang Yahudi. Melihat kepada bapaknya geleng-geleng kepala. Mengisyaratkan jangan engkau ikuti Rasulullah. Tapi lihatlah Nabi Muhammad SAW tidak putus asa untuk mengajak umatnya ke jalan Allah, untuk mengajak umatnya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Diulangi oleh Rasulullah sampai 2 kali. Sampai 3 kali Nabi mengatakan, wahai gulam, inni uhibbuk arju an takuna ma'i fil jannah. Maka ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Dan Nabi yakin bahwasanya pertolongan Allah akan datang bagi mereka orang-orang pecinta Nabi Muhammad SAW. Sampai 3 kali Nabi mengatakan seperti itu, melihat Rasulullah tersenyum dan melihat kepada bapaknya. Maka bapaknya pun mengatakan, orang Yahudi tadi, wahai anakku, ati Abil Qasim. Anakku, engkau taatilah Abil Qasim. Siapa Abil Qasim? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam anak ini, langsung nyawanya dicabut oleh malaikat dan anak ini pun meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Besergi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menangis meneteskan air mata Rasulullah, berdoa, mengangkat tangan, mengatakan alhamdulillahilladzi qad ahazahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan anak tersebut daripada api neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Dan anak itu pun dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Berkat apa, Bu? Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepingin kita sama Nabi Muhammad surganya Allah? Pengen enggak?
buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan kita mengambil warisan ilmunya Nabi Muhammad. Kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang telah menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintai aku, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang telah mencintai aku, maka ia kelak akan bersama aku, kata Nabi Muhammad, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita menegakkan syariatnya Nabi Muhammad. Kita pakai akhlaknya Nabi Muhammad, insyaallah kita akan diakui oleh Nabi Muhammad, dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, kesusahan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kesumpakan hati, kegundahan hati, apapun yang melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah berkat salawat, berkat kita memagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan orang tua kita dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua kita yang sudah meninggal, insyaallah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kuburan mereka raudhun min riyadil jinan, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah tidak haramkan mata kita untuk melihat bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal rabbi, fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Hakazal minni alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.